يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara bagian dari kebiasaan Nabi SAW ketika beliau menyampaikan khutbah Jumat, beliau menafsirkan beberapa ayat dari Al-Quranul Karim. Bahkan sampai ada seorang sahabiyat radhiyallahu anha yang bernama Ummu Hisham bin Harithah bin Nu'man. Pada suatu saat beliau mengatakan, "Ma hafidtu surat Qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhutbu biha kulla jum'atin." Sungguh aku tidak menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah di hari Jumat. Oleh karena itu, di kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Ikhlas. Kaum muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa ada orang musyrikin yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal musyrikina qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam insib lana rabbak, fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami bagaimana nasab Rabbmu, bagaimana jalur keturunan Rabbmu. Namun Nabi SAW tidak memberikan jawaban kecuali melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga surat Al-Ikhlas adalah surat yang turun sebagai jawaban dari pertanyaan kaum musyrikin yang mereka bertanya tentang nasab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menunjukkan dalam perkataannya, annahu lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak, tidak punya orang tua. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki nasab. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wahidul Ahad. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya orang tua. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bercerita siapa dirinya, banyak mengabarkan kepada kita siapa dirinya, untuk memperkenalkan kepada kita kaum muslimin dan pada hambanya seluruhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang punya nama, zat yang memiliki sifat, zat yang memiliki keterangan. Sehingga semakin banyak kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ini adalah suatu dampak positif, dampak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Karena itu disebutkan di dalam hadis riwayat
riwayat Bukhari dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Fa wallah inni la'alamuhum billah." Rasulullah mengatakan, "Inni la'alamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Demi Allah, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Aku adalah orang yang paling mengerti tentang Allah, yang paling mengenal tentang Allah. Namun aku adalah orang yang paling takut dibandingkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala." Sehingga salah satu dampak positif manusia yang mempelajari tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, maka dia akan memiliki bentuk pengagungan dan bentuk lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pembicaraan tentang nama Allah dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran memiliki kedudukan yang lebih istimewa dari ayat yang lainnya. Kita tahu bahwasanya semua isi Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, dan Al-Quran membicarakan tentang 3 hal sedikit banyaknya. Yang pertama adalah pembahasan tentang Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah tentang hukum. Yang ketiga ada kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan isi Al-Quran yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala derajatnya lebih tinggi tingkatannya dibanding isi Al-Quran dengan yang lainnya. Karena itulah jika kita perhatikan kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, bahwa surat maupun ayat yang membahas tentang Allah memiliki nilai keistimewaan. Nabi SAW menyebutkan tentang keistimewaan surat Al-Ikhlas yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada sebagian sahabat yang dia sering mengulang-ulang surat Al-Ikhlas. Namun ada sahabat yang merasa, kenapa bacanya terlalu sedikit? Kemudian ketika dilaporkan kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, la ta'dilu thulutsal Qur'an, adalah nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. Para ulama menjelaskan kenapa surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, senilai dengan sepertiga Al-Quran. Al-Quran pada umumnya terbagi menjadi 3, sebagaimana yang kita telah sebutkan sebelumnya. Sehingga karena cerita tentang Allah, berita tentang Allah dalam Al-Quran adalah bagian dari sepertiga bagian tadi, maka surat Al-Ikhlas yang disitu murni bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala disebut oleh Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, jika kita perhatikan di dalam surat Al-Ikhlas, mulai dari ayat pertama hingga ayat terakhir, tidak ada pembahasan kecuali pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah surat Al-Ikhlas dinamakan surat Al-Ikhlas, yang artinya adalah surat yang murni, surat yang murni dari pembahasan kecuali pembahasan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin a'azzallahu wa iyyakum, di ayat yang pertama dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah zat yang Maha Esa, Al-Wahid, Al-Ahad. Dialah zat yang Maha Tunggal. Dari mana sisi keesaan Allah Subhanahu wa taala? Allah esa zatnya, Allah esa perbuatannya, Allah Maha Tunggal sifat-sifat dan perbuatannya. Tidak ada yang semisal dengannya. Inilah keyakinan
yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebagai kaum muslimin dan kaum mukminin seluruhnya. Kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Karena itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Esa zatnya, Maha Esa perbuatannya, maka bentuk peribadatan kita tidak boleh kita berikan kecuali pada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam sifat-sifatnya yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa dalam sifat tersebut. Seperti Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap hal yang gaib. Kita tidak boleh meyakini ada makhluk yang mengetahui hal yang gaib. Siapa yang meyakini ada makhluk yang mengetahui hal yang gaib, maka sama saja dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al-ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adanya makhluk yang mengetahui masa depan, tanda kiamat, itu murni karena wahyu dari Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dialah Rabb yang mengetahui hal-hal yang gaib, maka ia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang hal gaib tersebut. Kemudian Allah melanjutkan di ayat setelahnya, illa man irtada min rasulin, kecuali para rasul yang Allah Subhanahu wa taala setujui, Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk menyampaikan hal tersebut. Di ayat 2, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahus Samad. Artinya adalah Allah dialah zat yang maha samad. As-Samad artinya adalah la hajata ilal makhluk li'annahu ghani. As-Samad artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, tidak bergantung dengan makhluk. Karena seluruh makhluk membutuhkan Allah, tapi Allah tidak membutuhkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang as-samad, yang memberikan kecukupan untuk seluruh hambanya, sedangkan hambanya tidak membutuhkan sepeser pun. Sedangkan Allah tidak membutuhkan sepeser pun dari hambanya. Kaum muslimin a'azzanallahu wa iyyakum. Ketika kita beribadah, Allah Subhanahu wa taala enggak butuh sama kita. Saat kita berbuat ketaatan, Allah tidak butuh dengan ketaatan kita. Li'annahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada seluruh alam. Sehingga ketika kita berbuat apapun, ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berbuat ketaatan, Allah Subhanahu wa taala tidak merasa diuntungkan, juga tidak merasa dirugikan dengan hal tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, walam yulad, tidak juga diperanakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala suci dari keberadaan anak. Siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak, maka Allah Subhanahu wa taala murka besar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Maryam, takadus samawat
yatafattarna minhu wa tanshaqqal ardu wa takhirul jibalu hadda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hampir-hampir langit pecah karena ucapan Allah punya anak, dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ada orang yang mengatakan anda'u lirrahmani walada, karena ada orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Karena Allah, sehingga agama yang mengajarkan kalau Allah Subhanahu wa taala punya anak, ini adalah suatu kriminal, suatu kejahatan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagai kaum muslimin, kita tidak akan pernah rela kepada siapapun yang mengatakan Allah punya anak. Maka kalau kita perhatikan, kalau ada keyakinan yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak, Allah akan iringi dengan kalimat subhana. Allah Maha Suci dari hal tersebut. Di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak ada zat yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini sesuai juga dengan ayat yang lain, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak setara dengan apapun, tidak serupa dengan apapun, wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berdasarkan firman Allah yang terakhir di dalam surat Al-Ikhlas, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Para ulama membawakan kaidah penting, kaidah yang bagus, yaitu sebuah perbuatan terhitung sebagai syirik besar apabila bentuknya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan kesyirikan melanggar isi Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran mengajarkan kita untuk bertauhid. Dan siapapun yang melanggar segala praktek tauhid, menduakan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk apapun, maka hakikatnya dia telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah katakan di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna syirka la zulmun azim." Sungguhnya syirik adalah suatu kezaliman yang nyata. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman terhadap orang-orang musyrik. "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar." Orang yang berbuat syirik, melakukan praktek syirik, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dari surga, wa ma'wahun nar, dan jalan mereka adalah jalan neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kesyirikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.